Oke, baiklah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Perkenalkan, nama saya Aliazar Ansori. Saya berasal di kelas 1B genap komputerisasi akuntansi. Di sini saya membuat tugas video remedial UAS Sistem dan Teknologi Informasi. Sebelum itu saya izin dulu kepada dosen pengampu saya, yaitu Pak Muklis Feriadi, untuk memulai presentasi pada hari ini. Oke, kita masuk. 1. Konsep dasar sistem dan teknologi informasi atau TI. 1. Apa yang dimaksud dengan sistem dan teknologi informasi atau TI? A. Pengertian sistem. Sistem adalah sekumpulan elemen atau komponen yang paling berhubungan, saling berinteraksi, dan bekerja sama secara terorganisir untuk mencapai tujuan tertentu. B. Pengertian teknologi informasi atau TI. Teknologi informasi atau TI adalah seluruh teknologi yang digunakan untuk mengolah, menyimpan, mengamankan, dan menyebarkan informasi baik dalam bentuk data, teks, suara, gambar, maupun video. C. Sistem informasi. Sistem yang dirancang untuk mengumpulkan, memproses, menyimpan, dan mendistribusikan informasi. Lanjut. A. Pengertian sistem. Dalam sebuah sistem terdapat beberapa unsur utama, yaitu input, data atau sumber daya yang masuk ke dalam sistem. Proses, aktivitas yang mengolah input. Output, hasil dari proses. Kontrol, mekanisme pengendalian agar sistem berjalan sesuai tujuan. Umpan balik atau feedback, informasi hasil yang digunakan untuk perbaikan sistem. Contoh sistem, sistem pendidikan, perbankan, sistem penggajian karyawan, sistem akademik di kampus. Lanjut. B. Pengertian teknologi informasi atau TI. TI mencakup perangkat keras atau hardware, komputer, server, dan jaringan. Perangkat lunak atau software, aplikasi, sistem, dan operasi. Lalu kemudian basis data atau database. Lalu jaring dan komunikasi data. Yang terakhir sumber daya manusia atau TI. Contoh TI, komputer dan internet, sistem informasi berbasis web, aplikasi mobile, dan cloud computing atau cloud computing. Oke, lanjut. C. Sistem informasi. Ketika sistem dan TI digabungkan terbentuklah sistem informasi, yaitu sistem yang menggunakan teknologi informasi untuk mengumpulkan, mengolah, menyimpan, dan menyajikan informasi guna mendukung operasi manajemen dan pengambilan keputusan dalam organisasi. Oke, kita lanjut. 2. Apa perbedaan sistem dan teknologi informasi TI? A. Aspek sistem, kumpulan komponen yang saling bekerja untuk mencapai tujuan. B. Teknologi informasi atau TI, alat dan teknologi untuk mengolah informasi. C. Kesimpulan perbedaan keduanya. A. Sistem adalah cara kerja untuk mekanisme. B. TI adalah alat yang digunakan. Sistem bisa berjalan tanpa TI, manual, tetapi dengan TI sistem menjadi lebih cepat, akurat, dan efisien. Kita lanjut. A. Aspek sistem. 1. Fokus, proses, dan alur kerja. 2. Sifatnya bisa manual atau otomatis. 3. Contoh sistem, penggajian manual. 4. Peran, mengatur cara kerja. Kita lanjut yang B. Teknologi informasi atau TI. 1. Fokus, teknologi dan perangkat. 2. Sifat, selalu berbasis teknologi. 3. Contoh sistem, software, penggajian. Yang keempat, peran, mendukung dan mempercepat sistem. Lanjut. Mengapa organisasi membutuhkan sistem informasi? Organisasi membutuhkan sistem informasi karena berbagai alasan penting berikut. A. Meningkatkan efisiensi dan produktivitas. Dengan sistem informasi, proses kerja menjadi lebih cepat, mengurangi pekerjaan manual, menghemat waktu dan biaya operasional. Contoh, pengolahan data karyawan yang dulu manual kini otomatis menggunakan sistem. Yang kedua, B. Mendukung pengambilan keputusan. Sistem informasi menyediakan data yang akurat, informasi yang relevan, dan tepat waktu. Laporan untuk manajemen, hal ini membantu pemimpin membuat keputusan yang lebih tepat dan strategis. Kita lanjut. Yang ketiga, meningkatkan akurasi dan mengurangi kesalahan. Kegunaan sistem informasi, sistem mengurangi human error, data tersimpan secara terstruktur, validasi otomatis mencegah kesalahan input, mendukung perencanaan dan pengendalian sistem informasi, membantu organisasi. Yang keempat, mendukung perencanaan dan pengendalian. Sistem informasi membantu organisasi merencanakan kegiatan, mengontrol kinerja, mengevaluasi hasil kerja. Yang kelima, penyimpanan dan keamanan data. Fasilitas sistem informasi, yang pertama adalah data disimpan secara terpusat, yang kedua keamanan lebih terjamin, yang ketiga data mudah dicari kembali. Kita lanjut.
Yang keenam, meningkatkan kualitas pelayanan. Kegunaan sistem informasi, pelayanan menjadi lebih cepat, informasi mudah diakses, kepuasan pelanggan meningkat. Contoh, sistem informasi akademik memudahkan mahasiswa mengakses nilai dan jadwal. Yang ketujuh, menjaga daya saing organisasi di era digital. Organisasi tanpa sistem informasi akan tertinggal. Sistem informasi memungkinkan inovasi dan adaptasi teknologi. Kita lanjut. Yang kedua, teknologi informasi dalam organisasi. Teknologi informasi dalam organisasi. Teknologi informasi atau TI memegang peran yang sangat penting dalam organisasi modern. Hampir semua aktivitas organisasi, operasi, administratif, maupun kegiatan pada TI untuk melihat perlu diketahui dalam aktivitas organisasi. Selain hardware, software, media, atau teknologi dalam organisasi. Dalam organisasi terdiri dari 5 komponen dan aplikasi lain. Pertama, perangkat hardware asal yang digunakan sistem teknologi informasi. Kedua, software pengembangan hardware dan menghasilkan benar. Yang data sepulah gambar, olah data merupakan bahan baku utama dalam informasi. Terus yang pertama atau hardware adalah komponen penting TI. Proses adalah tukar dan cara menggunakan sistem dalam organisasi. Kita lanjut. Apa utama bagi permasalahan dalam TI organisasi di lima kota saya tidak bisa sampai. Jadi satu hardware atau hardware bersih sebanget pun sistem dan termakan software organisasi ikut operator perangkat jaringan awal switch mode terminal dan MS atau penjaringan utama alat aktivitas jaringan penjaringan macam informasi hardware sistem tidak jaringan software dan sistem. Lanjut, software atau jenis file organisasi sistem operasi atau Windows, MS, lalu perubahan Word, Excel, PowerPoint, komunikasi, seperti API, yaitu IRM, sistem software, komputer dalam organisasi, pada software, turut kerja software, memproses organisasi, berotomatisasi kerja. Ketiga, data organisasi, data inventaris, data kehilangan untuk kualitas informasi indesan, menjadi dasar informasi organisasi, pembuatan, aktivitas organisasi. Lanjut, Word atau PDF masih atau komponen penting dalam teknologi yang proses pemrosesan sistem mengambil usaha sendiri memiliki data optimal programasi administrator programmer analisa pengusaha manajemen TI peransia mengenal TI mengamankan sistem membangkit sistem kita prosedur masih prosedurnya kan dalam sistem ada sudah progres prosedur main sistem digunakan secara benar dan menjaga dalam sistem praktik dalam mendukung kita organisasi dalam mendukung aktivitas organisasi besar organisasi pada nasional penjagaan. Satu, mendukung organisasi pada hari TI itu dengan aktivitas organisasi pengantarasi administrasi plan investasi proses transaksi cepat dan akurat. Yang meningkat efisiensi produktivitas dan pekerjaan jadi lebih cepat sekuat karyawan dapat pada tugas segera mempercepat komersial publik TI mendukung aplikasi internal video press sistem cepat sekali mungkin yang lebih efektif karena solusi waktu. Empat, ukuran dan putusan yang pola dashboarding administratif dapat memutuskan daya akurat dan biasa meningkat kualitas dan prestasi lagi lebih cepat simulasi dan yang menjaga investasi mengatasi penggunaan melakukan data. 7. Mendukung inovasi organisasi yang TI dapat menyesuaikan diri dengan perubahan teknologi tetap kompetitif dan big data. Mengambil data dijelasin organisasi masing masing juga bisa sektor dari berbagai isu yang berbeda. Kondisi baik dan menjadi salah satu penting organisasi modern. Big data selain mengumpulkan data berukuran kompleks tidak dapat diolah secara menggunakan metode data yang mendapat juga data diserahkan berapa diperlukan tidak memiliki sistem diskusi cloud computing dan analitik data dapat diolah untuk masukkan informasi dan luas insight berbagi organisasi data dan media sosial post dan komentar likes data atau commerce dan log sistem data filter mengapa yang sudah berterjadi muncul dalam kesadaran dan terjadi secara tiba-tiba melalui beberapa faktor berikut. 1. Kematian gigi memantau sekitar semua proses sosial terus tingkat aktivitas lain pada semua aktivitas ini berbasis digital lain pelanggan digital sesuai siap aktivitas seperti data yang harus dilakukan. Lanjut, 3. Media sosial data yang bentuk sebar video dan besar cukup terbuka untuk mendekat bidang lalu mengambil usaha berserta dan kemudian untuk akurat prediksi tren dan perilaku serta organisasi mengambil keputusan tepat cepat dan strategis. Jadi marsen silakan dan global organisasi memandang dengan baik memahami pangan meningkat efisien mengembangkan inovasi dan dia pada operasi yang murah sistem distribusi membuat pengolahan dan digital. Lanjut jelaskan lebih data cara sederhana 3 atau link volume jumlah volume pada data besar contoh atraksi lagi baik tingkat backup city dan velocity adalah kecepatan data disertai kirim proses foto dan string transisi time dari software detik variety kerana data detektif menunjukkan bagi format contoh data struktur atau data struktur atau XML data tertutup versi atau kebenaran data versi kaitan dengan keakuratan data kondisi statistik yang digunakan tim cek atau nilai yang diambil dari data data yang besar tidak artinya tidak memiliki bagi prediksi dan tingkat yang data spesifik pesan spesifik atau ada khusus mendukung penelitian kondisi dan komunikasi untuk mengolah dalam jumlah besar perhitungan matematik atau statistik yang bisa memahami fenomena tertentu secara matematis. Apa itu spesifik?
A. Sistem aplikasi saintifik bersifat mengumpulkan data dari sumber, mengolah dan analisis secara kuantitatif maupun kualitatif, menyajikan hasil analisis alat grafik atau visualisasi, mendukung proses bentuk besar berdasarkan decision making. Aplikasi saintifik biasanya digunakan dalam teknologi, data, medisika, rekayasa, algoritma geografi, sistem aplikasi saintifik adalah aplikasi, keanekaragaman serta kepemilikan model kompleks. Lanjut, bahkan contoh saintifik dalam sistem informasi. Berikut beberapa contoh aplikasi saintifik digunakan dalam A. Aplikasi saintifik yang digunakan untuk studi, pemotretan, simulasi, pengolahan dan data. Dalam sistem informasi, sering digunakan analisis besar, prediksi, sama mengenai perencanaan, sistem berbasis data. SPSS, Statistical Page Science. SPSS adalah aplikasi statistik, pengolahan survei, salah bisnis. Dan SPSS digunakan untuk mengolah data dari sistem besar, pola, tren, karya, sama statistik yang bermain. Lanjut, dan Python, Data Tools. Python adalah bahasa pengolahan besar populer, saintifik, terutama untuk analisis data, statistik, machine learning, visi data, sistem informasi, Python untuk data, bukan prediktif dan mencipta dukungan algoritma sistem. Graphication System atau GIS. Contoh GIS, QGIS, guna untuk data grafis, dan adalah dan sistem informasi GIS bantu pengolahan data berbasis seperti perencanaan atau kota, dan pengolahan berdialam. Simulasi dalam bela contoh NES, aplikasi yang digunakan untuk memulihkan sistem distorsi, transportasi, dan memori dengan klasik selalu. Ada peran dalam analisis keputusan. Aplikasi saintifik peran penting dalam analisis dan pusat pemimpin. Adalah menjadi firman. Aplikasi saintifik pengadatan informasi tersebut mudah dipahami. Dengan analisis statistik dan berdasarkan riset penelitian. Dua, meningkatkan proses analisis. Menggunakan perhitungan bisa menilai aplikasi saintifik untuk menilai kesalahan analisis soal penelitianmu. Ini waras analisis yang terpercaya. Pendukung proses aplikasi saintifik memungkinkan untuk melakukan dampak bukan dari manajemen dalam bentuk bisnis dan dapat bersama analisis radio atau sistem data. Lanjut, bukan presiden dan masih aplikasi saintifik akan mengajar tidak berdampak bahwa kebijakan misi tertentu hasilnya. Itu cara sebuah analisis spesifiknya disaji bentuk grafik dan dashboard interaktif. Visual dalam pengadaan perusahaan dalam kondisi membina yang tepat. Kata siapa produktivitas berfungsi proses analisis sebelumnya memakan waktu lama tapi bukan lebih cepat dan efisien. Hal ini menginvestasi atau institusi proses dengan lebih cepat. Jadi, sistem informasi big data aplikasi saintifik. Satu, bagaimana antara sistem informasi big data dan aplikasi saintifik. Sistem big data aplikasi saintifik apakah gabungnya saling hubung dan dapat mengolah informasi. Tiga, membentuk proses hukum data hingga pada dasar pengadaan perusahaan. Sebelum sistem big data saintifik, sistem informasi sebagai kondisi pengolahan sistem informasi dalam sistem data tersebut digunakan untuk mengumpulkan penyimpanan dan informasi data dari aktivitas organisasi. Data adalah sedang menyediakan dari berbagai pusat manajemen. Pertama, sistem akan terkait dengan isu sulit dimakan oleh data bagaimana besar dalam data yang berkurang sangat besar dalam kembang dan bidang besarnya memiliki karakteristik yang sebagai 3V: volume, variety, dari luas menjadi 5V dan variasi value. Big data sistem informasi data saksi dia sosial sensor dan log tersebut diikuti data warehouse atau lake. Tadi maka sebagai analisis lanjutan dengan kata big data adalah lantai tadi oleh sistem informasi. C. Aplikasi saintifik adalah sistem pengolahan aplikasi gradasi alat mengajar oleh informasi harus yang berkaitan ilmiah statistik dan algoritma disrupsi untuk pengolahan juga sah menemukan pertemuan data bukan estimasi. Contoh contohnya tadi bagi informasi dari sistem aplikasi Python atau SS untuk kelas yang benar berdasar. Ayat tahu kerjanya hubungan kerja dalam berbagi sistem informasi menggunakan inventario juga besar dari berapa. Ketiga, sistem menganalisis data tersebut informasi ketika aplikasi hasil analisis data pengambilan jadi data berikut. Dua, sistem big data aplikasi pengetahuan dan kesimpulan data kombinasi informasi dan kesimpulannya dua proses itu. Dua, perlu diberi data gas bisa pertama untuk sesat. Kalau sistem yang analisis digunakan sendiri, itu sebenarnya layar sentis apa? Tapi bahasa data makanya. Hasil kualitas aplikasi saintifik mampu melakukan analisis mendalam dan hasil itu boleh lebih berarti manajemen mematuhi kekalahan mengambil keputusan strategis. Mungkin analisis prediktif dan analisis aplikasi saintifik untuk editan, analisis pelanggan, analisis risiko dan dia dapat merencanakan strategi yang lebih baik. Mereka cara mengambil keputusan. Sistem informasi yang dasar atau real time. Data tersebut dianalisis mengambil manajemen mengambil keputusan tepat data apa coba dinas. Jadi, bentuk operasional, taktis, dan strategis. Ketika ini berbagai keputusan. Yang pertama, keputusan operasional seperti pengolahan sumber daya pekerja. Kedua, praktis seperti perencanaan masa anggaran. Ketiga, strategis seperti dipandu. Memiliki hubungan kompetitif bagi organisasi yang membuat sistem informasi data dan saintifik baik. Kami kompetitif karena mampu memiliki internal secara lebih dalam. Ditanya, jelaskan alur terhadap data informasi dan yang bisa ambil keputusan. Jawab ini, satu, bukan tahap ada informasi ada itu masukkan data atau data ke dalam sistem. Dan ini belum memiliki yang jelas dan masih diolah. Sumber data dapat berada atau mau transaksi penjualan atau langkah seperti contoh penjualan penjualan transaksi mau jualan jual hingga ada ini sim juga saya melakukan tidak serta tim kaki sistem dana menghindarkan data tujuan dalam ikan ada masuk akurat suara kebenaran. Lanjut, dua proses data proses setelah dan masuk sistem membuka agar data berubah menjadi informasi makna. Proses data mengikuti contoh penjual pengelompok data dengan data tertentu pengurutan data dari sumber. Contoh dapat sumber dari penjualan transaksi yang ketemu ke sampul kita menghitung berdasarkan jualan data. Tapi maka rumus atau logis kalau tersebutnya tujuan terpakai dalam membantah informasi proses data yang berproses mendaftar dengan sistem yang berbasis storage penyimpanan ini penting karena data digunakan untuk data mencari analis dengan ada kebutuhan data. Contoh data saksi simpan dalam database data koreksi sebulan tapi isim juga mengatur akses apa beda tujuan storage adalah menyimpan data secara aman terus untuk kebutuhannya output ini menurut data itu akses output yang sudah diambil bentuk output tak berdua harian tahunan tapi kalau diambil dashboard coba dalam data terjual daftar analis pun sudah memiliki makna negara dan pada tujuan menjadi informasi jelas itu
yang mengambil atau decision making. Hakim ada keputusan di mana informasi yang digunakan oleh manajemen pengguna untuk menentukan tindakan. Berdasarkan tersebut dapat mengevaluasi tidak salah, menentukan strategi, membuat perencanaan atau dalam rangka perjuangan untuk menjawab dapat produksi untuk mencari perusahaan pemilik stok. Jika yang tinggi, manajemen dapat mencapai efisiensi. Pada ini keputusan bergantung pada kualitas dan persoalan sebelumnya. Partisipasi setelah alunan transformasi kita proses pengelolaan tindakan otomasi pembicaraan kita saling berkaitan berpenting agar siap mendukung sesi buat pelanyaan. Oke, sekian presentasi saya ini transfer teknologi masih bila ada seperti yang presentasi saya mohon maaf semuanya. Terima kasih atas perhatiannya. Bila pada wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Komisi Pak dosen fakultas dan teman-teman. Saya berdiri.